10 tahun yang lalu, juga saya ceritakan ketika ketemu beliau, itu saya menjemput beliau dari rumah beliau di Jalan Kaliurang. Waktu itu Pak Anies adalah Rektor Universitas Paramadina. Saya undang, saya sebagai dosen, kita undang ke kampus Jalan Kaliurang KM 13, Universitas Islam Indonesia, untuk memberikan kuliah umum. Dalam suasana yang sedikit mirip, tamunya sekitar 1000 juga. Waktu itu Pak Anies mengawal program Indonesia Mengajar. Nah, siapa yang tahu kemudian 10 tahun berikutnya dalam suasana yang artinya dalam jumlah manusia yang sama itu kita bertemu lagi, tapi sekarang Pak Anies bukan sebagai rektor tapi sebagai aspirasi yang kuat bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024. Ini 14 Februari 2023. Satu tahun lagi 14 Februari 2024 adalah hari pencoblosan. Juga kita ini tidak tahu, Pak, pesan yang ingin saya sampaikan adalah tadi 10 tahun berikutnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita bertemu di ruang ini lagi, mungkin 1 tahun lagi, ya insya Allah di hari pencoblosan 14 Februari 2024 nanti nama Pak Anies nanti akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Segala yang baik-baik untuk negeri ini selalu kita doakan, selalu kita amini. Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan, pertolongan dan rezekinya yang berlimpah kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita ingin mengetengahkan suatu berita tentang dukungan dukungan Partai Umat kepada bakal Capres Anies Rashid Baswedan dalam Rakernas yang pertama Partai Umat yang berlangsung kalau tidak salah itu dari tanggal 12 sampai 14 Februari 2023. Berita tentang ini kita akan ambilkan dari Gelora Media, portal Gelora Media 14 Februari 2023. Begini beritanya, tetapi sebelum kita bacakan beritanya, ada dua berita yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini, termasuk juga ada nanti kita rangkaikan dengan bacakan analisa seorang analis tentang atau pengamat politik, yaitu Jamaluddin Ritonga, tentang relevansi dukungan Partai Umat ini kepada Anies, apakah menambah semakin memperkuat posisi Anies untuk di capres yang akan datang, dukungan rakyat, ataukah juga sebaliknya atau gimana. Nanti kita akan bacakan yang dimuat di dalam portal yang lain. Baiklah kawan-kawan sekalian, keterlibatan pemenangan Pilpres 2024 untuk Anies Baswedan menjadi satu tujuan yang juga dipersiapkan oleh Partai Umat dalam rapat kerja nasional Rakernas Perdana di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menyampaikan kesiapan partai politik yang dipimpinnya untuk mengantarkan Anies menjadi RI 1. Jadi jelas ya bahwa hari ini telah disampaikan dukungan Partai Umat kepada pencapresan Anies Rashid Baswedan ya. Ini Partai Umat insya Allah bus yang siap dipakai dan mesin yang sudah hidup bisa menghantarkan Pak Anies menuju ke istana, ujar Ridho saat memandu diskusi bertajuk Menangkan 2024 untuk Selamatkan Indonesia di dalam Rakernas hari kedua Selasa 14 Februari 2023. Menantu Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais ini menjelaskan Partai Umat memang tidak memiliki tiket untuk mengusung capres dan cawapres karena belum memiliki kursi di parlemen dan belum mengikuti pemilu sebelumnya.
sehingga tidak bisa ikut di dalam memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presiden threshold. Jadi ini insya Allah Partai Umat, insya Allah Partai Umat walau belum dapat izin untuk beri tiket bus tersebut, maksudnya tiket yang dimaksud adalah presiden threshold, tapi ini mesin baru, mesin pejuang-pejuang Partai Umat ini baru 2021 Pak Anies. Maka dari itu, Ridho percaya dari Partai Umat akan mengawal Anies untuk bisa menduduki RI 1 pasca Pilpres 2024 mendatang. Jadi mesin ini tidak hanya panas tapi siap berjuang. Demikian Ridho menambahkan. Saudara sekalian, semua Anda atau kita sudah tahu bahwa Partai Umat ini partai yang baru, dan insya Allah dalam perjalanannya juga memang banyak ada hambatan-hambatan yang juga kita pernah buatkan videonya pada akhir tahun yang lalu. Dia diumumkan lolos, pertama dinyatakan tidak lolos oleh KPU, yang kemudian diverifikasi ulang atas inisiatif atau mediasi Bawaslu, kemudian diverifikasi ulang di 2 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan verifikasi faktual ya, Provinsi NTT, akhirnya pada tanggal 30 Desember 2022 dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Dan kini memiliki aktivitas, sudah mulai melakukan rakernas pertama ini ya. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan analisa Jamaluddin Ritonga tentang dukungan Partai Umat bagi Anies Rashid Baswedan, terhadap Anies Rashid Baswedan. Yang kita ambilkan berita ini, ulasan ini dari portal Oposisi Cerdas di Twitter hari ini, dan yang juga diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2023. Baiklah, kita bacakan analisa dari Jamaluddin Ritonga ini. Saudara sekalian, kedatangan bakal calon presiden baca pres Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, mendapat sambutan hangat saat menghadiri Rakernas 1 Partai Umat. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menyatakan siap mendukung pencapresan Anies Rashid Baswedan. Menurut pengamat komunikasi politik ini, atau komunikasi politik Universitas Esa Unggul ini, M. Jamaluddin Ritonga, kehadiran Anies berdampak dukungan dari Partai Umat untuk pencapresannya. Dukungan itu, kata Anies, dapat menambah pundi-pundi suara bagi Anies pada kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang akan datang. Ia menganalisa memang belum diketahui berapa besar pundi suara yang diperoleh Anies setelah didukung Partai Umat. Namun demikian, bila menilik elektabilitas Partai Umat, peluang pundi suara yang diperoleh Anies memang tidak terlalu besar. Namun, sekecil apapun suara dukungan akan sangat berarti bagi Anies Rashid Baswedan. Jamaluddin selanjutnya berpendapat bahwa dukungan Partai Umat kepada Anies diharapkan dapat berpengaruh terhadap warga Muhammadiyah. Sebab Ormas Muhammadiyah adalah terbesar kedua di Indonesia ini, mempunyai basis massa sangat besar. Sebagian saja warga Muhammadiyah memberi suara kepada Anies sudah sangat berarti untuk mengantarkan Anies menjadi RI 1, ujar Pak Jamaluddin Ritonga menutup uraiannya. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah berita tentang dukungan dukungan Partai Umat terhadap bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan yang telah dideklarasikan akhir tahun yang lalu, tepatnya pada 3 Oktober 2022 yang lalu, yang kemudian disusul dukungan dari Partai Demokrat dan Partai PKS, dan kini partai baru yaitu Partai Umat yang dikomandai atau didirikan oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jamaluddin Ritonga tadi, bahwa sekecil apapun dukungan itu, saya kira sangat berarti bagi seorang yang mencalonkan diri, baik itu sebagai capres maupun dukungan terhadap partai politik ataupun calon-calon anggota DPRD maupun DPD RI di setiap pemilu atau tepatnya pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah
apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bersifat informatif, bermanfaat, menghibur dan mencerahkan. Terima kasih kawan sekalian. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.